Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jimmy Ramdan Fadilah di channel Cianjur Pride. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya bisa kembali membuat konten untuk mengisi di channel Cianjur Pride ini. Karena jika kita lihat sudah sekitar 3 bulan, 4 bulan saya tidak membuat konten karena beberapa hal, ya mulai daripada kesibukan di kampus dan juga hal-hal lain yang memang saya sedang laksanakan. Semua itu saya lakukan karena memang saya sedang tidak percaya diri dengan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka dari itu ya saya mati-matian mempersiapkan segala hal untuk masa yang akan saya tuju itu, entah itu lewat daripada kegiatan kampus saya ataupun kegiatan ya di luar kampus saya yang memang saya anggap itu sebagai bentuk daripada proses. Namun ternyata kawan-kawan, saya sedikit lelah. Pada akhirnya saya berpikir bahwa kita boleh mempersiapkan apa yang mungkin kita harapkan terjadi di masa depan, namun kita juga tidak boleh untuk melupakan, untuk mensukseskan apa yang sedang kita laksanakan di masa ini. Kita yang terlalu mengambang ataupun kita yang terlalu menganggap bahwasannya kita itu sanggup untuk menata, mengkonsep segala hal yang mungkin kita harapkan akan terjadi di masa depan, ternyata itu hanya menjadi pacuan berpikir, pacuan kita untuk berpikir lebih mendalam tentang apa yang akan terjadi, sehingga tingkat stres yang akan kita rasakan juga tinggi juga gitu. Ketimbang hal seperti itu yang memang saya rasakan sekarang, ya kita lebih baik menikmati, menjalani apa yang kita lakukan sekarang, dengan kita juga menentukan apa yang memang kita harapkan terjadi di masa yang akan datang. Namun kawan-kawan, saya sempat berpikir seperti ini kawan-kawan. Dengan kegagalan, dengan kesakit hatian ataupun kondisi yang menekan kita kepada dasar paling rendah dalam kehidupan yang kita anggap rendah ya dalam masa hidup kita, tapi belum tentu jika kita memang bandingkan dengan titik dasar dari orang-orang lain gitu. Saya sempat berpikir kegagalan yang mungkin terjadi di masa sekarang, saya selalu berharap juga gitu bahwasannya di masa muda saya sekarang, dengan apa yang saya lakukan, dengan apa yang memang akan terjadi di masa depan saya selalu berharap bahwasanya kegagalan yang memang sudah dijatahkan oleh Tuhan kepada saya selalu berharap bahwa kegagalan itu saya nikmati di masa muda saya sekarang, dengan usia yang mungkin masih muda, dengan tenaga yang mungkin masih banyak. Bukan tentang tidak mau bahagia, namun saya memang ingin menghabiskan jatah daripada kegagalan yang bisa terjadi di masa depan. Karena apa? Karena mungkin dengan
ya tenaga yang mungkin saya masih anggap bahwasanya saya fit gitu. Bukan ingin menjadi orang yang paling menderita dengan menikmati kegagalan di masa muda, namun fase kegagalan yang mungkin bisa terjadi itu setidaknya saya harapkan dari hal itu bisa membentuk karakter dan juga diri saya yang sangat terlatih gitu. Saya terbiasa dengan permasalahan yang mungkin saya harus selesaikan dengan berdikari gitu, berdiri di atas kaki sendiri. Saya juga ingin melebarkan sudut pandang saya terhadap hal-hal yang memang orang itu tidak bisa harapkan, orang tidak sempat membayangkan hal terburuk terjadi seperti itu. Namun saya ingin memanjangkan itu sudut pandang saya dengan menikmati hal tersebut di masa sekarang. Kegagalan paling berat dalam kehidupan, saya pun ingin menikmatinya di masa kini supaya di masa yang akan datang kedewasaan saya berpikir hasil dari pengalaman, hasil dari bentukan pengalaman yang saya alami itu akan memantaskan saya di masa depan. Dikatakan dewasa itu saya udah pantas gitu di masa depan, daripada saya selalu diberi kemudahan dalam kehidupan sekarang, entah itu kemudahan yang diberikan oleh keluarga, kemudahan yang diberikan oleh teman-teman saya yang ingin membantu, kemudahan yang diberikan oleh sahabat saya yang ingin membantu saya, ya kemudahan-kemudahan yang bisa diberikan, bisa dibantu oleh relasi yang saya punya gitu. Saya lebih memilih untuk menikmati, memecahkan dan menyelesaikan permasalahan itu oleh diri sendiri, sehingga kapasitas daripada pemikiran dan juga mentalitas daripada diri saya sudah terlatih gitu, sehingga di masa depan entah itu daripada kehidupan secara rumah tangga, dalam kehidupan saya di masa depan yang berkaitan dengan cinta sesama manusia, entah itu dari segi finansial saya dalam berbisnis, entah itu dalam segi kedewasaan bersosial saya ingin terlatih dari sekarang. Maka dari itu, ya gimana nih teman-teman, kalau menurut teman-teman, apakah bisa dikatakan hal yang baik oleh teman-teman ketika kita berharap bahwasannya stok gitu ataupun jatah penderitaan yang akan kita lalui kita nikmati saja di masa muda? Gimana tuh teman-teman? Setidaknya dengan penderitaan yang kita punya di masa muda, kita bisa semakin mengencangkan tawa kita untuk menertawakan penderitaan. Gitu sih teman-teman. Barangkali dari teman-teman yang memang mengalami sebuah kesulitan dalam kehidupan teman-teman di masa lalu ataupun masa kini, dan teman-teman ingin berbincang bersama saya di sini di tempat saya gitu, teman-teman bisa hubungi saya, karena kebetulan juga saya seringkali berbincang sendiri terus teman-teman, karena memang teman-teman saya seringkali sedang ada kesibukan-kesibukan yang mendadak ketika memang diajak untuk berbincang di sini. Kadang-kala juga ada teman-teman yang memang tidak terlalu suka gitu untuk tampil di depan kamera gitu. Namun ketika kita berbicara tentang kekosongan kursi ini teman-teman, dengan alasan bahwasannya teman-teman saya
kurang gitu minat untuk berbincang di dalam kamera. Kalau teman-teman berpikir apa sih perbedaan antara kita berbincang di depan kamera dengan berbincang sama teman secara langsung gitu? Karena apa yang saya rasakan gitu ya teman-teman, perbedaan antara berbincang dengan teman yang ada di sini misalkan dengan berbincang di depan kamera itu sama-sama saja gitu. Sama-sama saya itu ngobrol gitu, ataupun sama-sama saya itu bicara gitu. Titik daripada permasalahan yang memang selalu dikeluhkan oleh teman-teman ya, khusus teman saya misalkan, itu terletak di mana mereka menganggap mereka selalu memposisikan kamera itu ada gitu. Kalau untuk saya ya saya anggap kamera itu gak ada gitu. Ya saya bicara, saya anggap bahwasanya ya saya sedang bicara gitu. Terlepas daripada ada dan tidak kameranya, kita samakan saja bahwasanya kamera itu tidak ada, sehingga kebebasan kita berekspresi, kebebasan kita berbicara itu tidak ada perbedaannya dengan adanya kamera ataupun tidak. Itu ya teman-teman. Ketika nanti teman-teman punya nih temannya teman yang memang teman itu nanti ya kawan-kawan itu nanti pengen gitu berbincang sama teman kawan-kawan itu, nah katain aja ke teman kawan-kawan supaya ya sebenarnya tidak ada yang beda gitu. Bedanya itu ya memang ada kamera, cuman ya kita anggap ya sugesti dalam pikiran kita anggap aja bahwasanya kamera itu gak ada, kita lagi berbincang gitu seperti biasanya kita berbincang, sehingga tidak ada yang menyebabkan kecanggungan, tidak ada yang menyebabkan hambatan dalam pikiran kita. Dengan adanya konten gitu, dengan adanya channel yang saya buat bersama teman saya gitu, teman saya yang ada dalam channel itu kan 2 orang yang memang tidak ada sekarang juga. Saya itu pakai pakai kursi itu, sebenarnya itu kamera disimpan di kursi dengan ganjelan supaya bisa menyebar ke muka saya gitu. Karena memang masih ada kesibukan buat teman-teman saya di sini membuat channel ini, saya bicara juga dalam konten ini. Saya itu ingin menunjukkan gitu kepada kepada masyarakat sosial, kepada para pemuda gitu ataupun pada orang-orang seusia saya, bahwasanya bukan untuk menunjukkan bahwasanya kita harus bisa untuk tampil di depan kamera ya, bukan itu. Tapi saya lebih ke ingin menunjukkan bahwasanya ada loh orang-orang yang memang dia itu pengen ngobrol, dia itu membutuhkan seseorang untuk diajak berbincang gitu. Masih banyak itu orang-orang yang membutuhkan saran, membutuhkan untuk didengarkan, tapi mereka tidak memiliki tempat gitu. Mereka tidak terfasilitasi oleh sesama manusia, oleh sesama orang gitu, untuk berbincang, untuk sekedar mengeluhkan dan ingin didengarkan. Kenapa saya lompat gitu ke konten ini? Karena ya dengan segala hal yang terjadi dalam kehidupan saya saat ini, saya selalu merasa saya itu ingin sekali didengarkan oleh sesama sebaya gitu, seusia, sekedar didengarkan saja. Karena pada akhirnya ketika kita berbicara tentang saran, memberi saran gitu, ya orang yang tahu akan saran yang paling ya solusi gitu, yang paling tepat tentang permasalahan yang terjadi, ya itu tetap pada dirinya sendiri. Tapi ya teman-teman, fungsi kita sebagai sesama manusia gitu, sesama teman,
ya fungsi kita ada gitu ketika memang seseorang ya teman kita sedang merasakan keluh kesah, sedang merasakan permasalahan dengan bobot yang sangat berat. Fungsi kita itu setidaknya ada untuk mendengarkan teman kita, bukan tentang saran kita yang baik, bukan tentang solusi yang kita ciptakan bisa menyelesaikan masalah teman kita, bukan, tapi tentang adanya kita untuk mendengarkan teman kita. Kenapa saya lompat gitu kepada konten, saya mencoba untuk menjadi konten kreator meskipun saya tidak bisa ngedit, meskipun saya bikin video sendiri, saya kasih ke teman saya buat bantuin ngedit, tapi di sana saya terwadahi gitu. Tapi dengan seperti ini ya, saya ngonten, saya terwadahi, saya terfasilitasi, saya seperti memiliki ruang, saya seperti memiliki sebuah kebebasan untuk membicarakan apa sih yang sebenarnya saya rasakan gitu. Saya merasa terdengar, saya merasa didengarkan oleh teman-teman yang mungkin nanti nonton konten saya. Hidup yang paling sakit itu sebenarnya bukan tentang penderitaan yang bertubi-tubi, melainkan tidak adanya orang yang peduli. Itu teman-teman, aduh udah jadi nyawa ya teman-teman, tapi nggak apa-apa karena memang kondisi ini sepi nih. Saya di sini sendiri malam-malam ini sekitar jam 11 malam, saya bicara ngobrol sendiri. Ya saya anggap teman-teman yang memang nanti nonton, saya visualisasikan, saya ilustrasikan teman-teman itu ada di depan saya mendengarkan apa yang saya ucapkan, mulai dari tadi tentang saya ingin penderitaan yang memang sudah menjadi porsi saya nikmati di masa muda. Supaya apa? Supaya membentuk karakter dan kedewasaan saya di masa depan. Terus saya berbicara tadi tentang kenapa teman-teman saya selalu berpikir ataupun orang-orang selalu berpikir bahwasannya canggung di depan kamera, padahal ketika kita lepaskan pikiran kita tentang adanya kamera, kita anggap bahwasannya kita berbincang seperti biasa, permasalahan selesai, kita tak akan canggung ketika memang kita berada di depan kamera. Tentang kenapa saya lompat ke dalam konten gitu ketika memang saya ingin berbincang, meskipun perbincangan ini tidak jelas, setidaknya saya merasakan bahwasannya saya memiliki ruang, saya memiliki tempat untuk mencurahkan gitu apa yang memang sebenarnya gitu saya ingin rasakan gitu pada kondisi saat ini gitu. Entah itu hanya sekedar didengarkan oleh teman saya gitu, entah itu diberi tempat dan orang itu bisa mendengarkan saya gitu. Pada akhirnya saya memvisualisasikan, saya mengilustrasikan kawan-kawan yang nonton ataupun kawan-kawan yang subscribe di channel saya itu ada di sekeliling saya, itu ada mendengarkan saya, itu ada sebagai teman gitu ketika saya berada di sini. Sedikit meresapi asap
dari rokok, sehingga ya untuk membuat relaksasi mungkin kawan-kawan sambil memikirkan tentang hidup ini. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang nanti nonton, dan saya juga mohon maaf karena mungkin tidak ada nilai-nilai edukasi yang mungkin teman-teman ketika menonton ini bisa dapatkan dari saya gitu. Tapi setidaknya saya mungkin yang memang diuntungkan dalam pembicaraan ini, karena saya diberikan ruang untuk bisa mencurahkan itu apa yang sedang saya rasakan terkait dengan apa yang memang sedang teman-teman rasakan, dan teman-teman juga pengen ngobrol gitu. Saya bisa jadi teman buat teman-teman penonton semua untuk sekedar sharing, untuk sekedar menjadi pendengar. Teman-teman bisa komen aja di bawah, nanti saya cantumkan tentang nomor gitu yang mungkin bisa dihubungi sama kawan-kawan. Dengan pembicaraan yang saya ucapkan ataupun bicarakan pada kesempatan kali ini, mungkin saya bisa katakan judul di konten ini apa ya, curahan hati di atas jam 11 malam, mungkin seperti itu ya. Aduh nasib ini. Oh iya kawan-kawan, saya terpikir tentang hal ini. Pernah tidak kawan-kawan semua merasakan beban yang paling berat dalam kehidupan teman-teman ini adalah standarisasi sosial? Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena saya sempat berpikir seperti ini kawan-kawan. Terkadang seseorang dengan latar belakang sosial yang sangat yang sangat dekat gitu, dekat dalam artian lingkup dari masyarakat sosialnya itu sangat dinamis gitu, sehingga segala hal yang mungkin kita lakukan bisa terdengar dalam lingkup sosial yang kita miliki gitu. Misalkan kita melaksanakan ataupun melakukan sebuah hal, satu kampung itu ada gitu tahu. Nah, terkadang ketika kita hidup dalam lingkungan seperti itu, kita bisa jadi terbebani oleh standarisasi sosial tersebut gitu, standarisasi lingkungan tersebut gitu. Entah itu dari standarisasi yang keluarga kita berikan, sehingga menuntut kita untuk memperlihatkan dan mempertunjukkan sikap dari standar yang telah keluarga kita berikan gitu, sehingga kita mencoba